Nyata ya guys, Kak Ros itu pernah kerja di Indomaret loh guys. Jadi ceritanya suatu hari Upin dan Ipin ini lagi asik main game bersama. Tiba-tiba datanglah Kak Ros nyamperin mereka berdua. Dan kemudian Kak Ros ini bercerita ke mereka berdua kalau Kak Ros kasihan sama Opa, sehingga dia ingin cari kerja. Kemudian Upin pun kasih ide, kenapa Kak Ros nggak kerja jadi supir truk aja. Beberapa saat kemudian Kak Ros pun datang ke tempat pangkalan supir truk itu. Dan bener aja guys, Kak Ros nggak diterima kerja di tempat itu karena dia nggak bisa nyetir. Lalu Upin pun kasih ide lagi, Kak Ros ini suruh jualan ayam goreng saja guys. Tapi ternyata jualannya Kak Ros ini nggak laku juga guys. Dan akhirnya Kak Ros pun menangis juga. Karena kejadian itu datanglah si Omen dan kasih tahu kalau di Indomaret ada lowongan kerja. Dan endingnya Kak Ros pun melamar kerja di Indomaret tersebut. Kemudian ternyata Kak Ros diterima guys. Dia pun senang sekali memakai seragam Indomaret itu. Lalu dia pun melanjutkan kerjanya dengan riang gembira guys. Ceritanya anak Kak Ros ternyata itu kembar guys, seperti Upin dan Ipin. Dan suatu hari Upin dan Ipin telepon Kak Ros yang lagi ada di rumahnya. Saat itu Upin dan Ipin menanyakan kabar Kak Ros dan ingin bertemu dengan dedek bayinya. Kemudian Kak Ros pun mengizinkannya karena dedek bayi Kak Ros ingin bermain bersama mereka. Hingga pada suatu ketika Upin dan Ipin pun berangkat ke sana. Mereka pun berjalan melewati salju dan rumah SpongeBob. Dan tanpa diduga-duga Ipin tersandung batu dan terjatuh guys. Lutut Ipin ini pun terluka. Kemudian Ipin pun menangis. Karena kejadian itu Ipin pun tidak bisa berjalan. Lalu mereka menangis bersama. Melihat kejadian itu, Omen si makhluk langit itu pun langsung menolongnya, lalu menyembuhkan luka si Ipin. Dan setelah itu Upin dan Ipin pun dikirimkannya ke rumah Kak Ros dengan kekuatan supernya. Dan endingnya Upin dan Ipin pun sampai rumah Kak Ros dengan selamat guys. Dan akhirnya mereka pun gembira dan bisa bermain bersama. Yang sayang keluarga komen ya guys. Ceritanya Upin dan Ipin ini sudah dewasa guys, dan mereka berdua sudah tertarik dengan lawan jenis. Hingga suatu hari Upin dan Ipin ketemu sama Susanti dan Meme. Dan nggak usah basa-basi lagi, ternyata Upin dan Ipin ini terpesona dengan para cantik dewasa Susanti dan Meme guys. Ketika ketemu Susanti dan Meme, mereka pun menyapa mereka berdua dengan sebutan sahabat kecil. Dan ternyata Upin dan Ipin ini meminta lebih dari sahabat guys, karena mereka sudah dewasa. Tidak lama kemudian Kak Ros memanggil mereka berdua. Ternyata kondisi Opa sudah tidak berdaya lagi dan pengen pamit ke mereka semua guys. Aduh, sungguh menyedihkan sekali ya guys. Dan tidak diduga-duga Upin dan Ipin terbangun dari tidurnya guys. Ternyata kejadian semua itu hanyalah mimpi belaka guys. Waduh, jangan lupa baca doa dulu ya guys sebelum tidur. Yang sayang orang tua, subscribe dan komen ya guys. Ternyata masa kecil Kak Ros itu menyedihkan sekali loh guys. Jadi ceritanya waktu kecil Kak Ros ditinggal bapaknya jadi tentara di Afrika. Dan Kak Ros pun kangen bapaknya karena sudah 4 bulan bapaknya nggak pulang-pulang. Sampai suatu ketika bapaknya Kak Ros telepon. Dan ternyata bapaknya Kak Ros mau pulang naik pesawat dari Zimbabwe Afrika. Kak Ros pun merasa seneng banget mendengarnya. Dan tidak diduga-duga pesawat yang ditumpangi bapaknya Kak Ros nyungsep guys. Karena pilotnya ngantuk. Kak Ros yang menonton berita di TV itu pun merasa sedih karena mendengarnya. Dan ketika itu berita ini terdengar sampai ke Kayangan guys. Lalu mereka menyelamatkan kejadian yang terjadi dengan bapaknya Kak Ros. Melalui kekuatan supernya, tidak lama kemudian pesawat yang ditumpangi bapaknya Kak Ros kembali utuh lagi. Dan akhirnya bapaknya Kak Ros pun pulang ke rumah dan menghibur Kak Ros dengan membeli es kepal favoritnya guys. Yang sayang ayah, jangan lupa subscribe ya guys. Pada suatu hari terdapat 2 ekor anjing liar yang lagi bersantai ria di tengah jalan guys. Kemudian anjing berwarna hitam itu tiba-tiba menyodorkan badannya ke anjing yang berwarna oranye itu. Dan tiba-tiba ada sebuah truk yang melaju begitu kencang. Dan akhirnya melindas mereka berdua hingga kepenyet kayak gini guys. Dan ternyata yang menabrak mereka berdua itu adalah si Jarjit. Tidak lama kemudian ketika sampai di hutan, si Jarjit ini dihadang sama manusia hutan yang begitu besar badannya guys. Bukannya malah takut, ternyata manusia raksasa itu malah diajak naik truknya. Dan endingnya manusia raksasa itu malah naik truknya dan menyusuri jalan sambil joget oleng kayak gini guys.
Pada suatu hari, si Jarjit ini sedang angkat batu untuk ditaruh di truknya, guys. Dan ketika sudah selesai, si Jarjit harus membawa muatannya itu. Tiba-tiba ada seekor pocong lagi asik main game di tepi jalan, guys. Dan akhirnya keserempet deh pocongnya itu sama truknya Jarjit. Pocong itu pun kemudian mengamuk dan mengikuti perjalanannya. Ketika lagi di jalan, Jarjit pun gabut dan nyalain musik tak oleng tak jago, guys. Dipencet lagi itu musik dan seketika otomatis truk jadi ikut oleng, guys. Dan pocongnya pun ikut oleng juga. Tidak lama kemudian ada kebo yang sembarangan beol di tengah jalan. Truk itu pun menabrak beol kebo itu hingga nyiprat ke wajah pocong tadi, guys. Aduh, yang tadinya mau usil malah jadi apes lagi deh pocongnya.